Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya. Pada bagian terakhir ini adalah mengenai pencemaran lingkungan, bab kedua, pencemaran lingkungan dan energi alternatif. Kita mulai saja. Ini soal mengenai uji capaian pembelajaran untuk yang bab kedua. Sebuah bola yang berada di titik P dilemparkan vertikal ke bawah dengan kecepatan tertentu. Bola tersebut memantul kembali hingga titik S. Jika bidang datar yang melewati titik P digunakan sebagai acuan energi potensial, jadi jika bidang datar yang melewati titik P ini, bidang datarnya ini ya, sebagai titik acuan energi potensial, letak bola akan memiliki energi potensial bernilai positif saat berada di titik berapa? Otomatis di titik T. Karena apa? Kalau Pak Jul tulis di seperti ini ya, ini kan P sampai dengan Q, ini acuannya, kemudian masih ada ke atas lagi, ini T. Nah, otomatis karena acuannya adalah ini, titik P ini ya, berarti kalau yang di atasnya itu nilainya positif, kalau yang di bawah itu nilainya negatif. Berarti yang nilai positif adalah hanya T, titik T, gitu ya. Kemudian lanjut nomor 2, kotak bermasa 1,5 kg jatuh bebas dari atas gedung melewati jendela A di lantai atas ke jendela B di lantai bawah dengan perbedaan ketinggian 6 meter. Jika G sama dengan 10 meter per sekon, besar perubahan energi potensial untuk perpindahan kotak dari jendela A ke jendela B adalah, kita bisa langsung jawab bahwa energi potensial itu sama dengan M kali G kali delta H. M-nya sudah diketahui 1,5 kg dikalikan 10 meter per sekon kuadrat dikalikan delta H-nya adalah 6 meter. Nah, ini dikalikan 10 itu jelas 15 kali 6 itu sama dengan 90 Joule. Selesai ya. Kemudian nomor 3 kita bisa hitung. Balok bergerak dengan kecepatan V pada lantai mendatar dari posisi A hingga ke posisi B. Kemudian balok berhenti. Pernyataan berikut yang benar adalah, kalau ini sama-sama mendatar, kita bisa menyatakan bahwa dia energi potensialnya adalah 0. Yang dia miliki adalah hanya energi kinetik ya. Nah, perkara energi kinetiknya berapa, kita bisa hitung bahwa EK itu sama dengan setengah M kali V kuadrat, sama dengan setengah kali masanya adalah 5 kali V-nya adalah 10 kuadrat, sama dengan setengah kali 5 kali 10 kuadrat itu adalah 100. Seperti ini. Kita hilangkan ini 50, 5 kali 50 adalah 250 Joule ya. 250 Joule. Ada enggak nih? Perubahan energi potensial balok tidak mungkin energi kinetik balok di titik A sebesar 250 Joule. Nah, itu benar. Berikutnya nomor 4. Untuk menaikkan suhu 2 kg zat cair yang memiliki kalor jenis 4000 Joule per kilogram derajat Celcius dari suhu 28 derajat sampai dengan 38 derajat Celcius, zat cair tersebut harus diberikan kalor. Ini mesti permasalahannya tentang kalor ya. Sebagaimana kita ketahui, untuk menentukan nilai kalor itu kan ada beberapa rumusan. Tapi di sini yang diketahui adalah masanya ada, kalor jenisnya ada, delta T-nya ada. Sehingga kita pakai rumusan yang Q sama dengan M kali C delta T. Dimana masanya adalah 2 kg, kalor jenisnya dikalikan adalah 4000 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian dikalikan delta T-nya. Delta T atau selisih suhunya adalah 38 dikurangi 28, yaitu 10 ya. Sedemikian hingga kita punya nilai 4 kali 2 ya, 80.000 Joule, atau kalau misalkan dibagi 1000 biar dapat dalam bentuk kilojoule berarti 80 kilojoule. Selesai. Nih ya, untuk soal yang nomor 4. Oke, berikutnya. Ini tadi apa ya? Untuk menaikkan, diberikan berarti. Memberikan atau menyerap kalor 80 kJ. Berarti menyerap kalor 80 kJ. Nah, ada. Kemudian nomor 5. Lampu pijar yang memiliki spesifikasi 55 watt per 220 volt dinyalakan selama 24 jam pada tegangan
220 volt. Pernyataan berikut yang benar adalah daya listriknya. Nah, kalau suruh menghitung daya listrik itu tentunya W itu kan sama dengan P kali T, ya kan? Ini energi ya. Ini energi kalau W itu. Kalau W itu sama dengan energi. Kalau dayanya tetap sama, dayanya yang dipakai kan 55 watt. Nah, 55 watt. Seperti itu. Maka kita bisa menghitung kalau perkara mencari energinya, ya. Perkara energinya adalah P-nya itu dayanya 55. Kemudian dikalikan dengan sebentar. P kali T ya. Oh ya, 24 jam. Berarti P kali T, T-nya itu nanti dalam jam. Berarti dikalikan 24 ya. 55 kali 24 adalah 1320 watt hour. Seperti ini. Kalau kita mau jadikan per kWh, berarti ini harus dibagi dengan 1000. Sedemikian 1,32 kWh. Selesai. 1,32 kWh, kilowatt hour. Kemudian nomor 6. Nomor 6, alat pemanas air yang memiliki hambatan listrik 36 ohm dihubungkan dengan pada beda potensial 120 volt untuk memanaskan 5 kg air dari suhu 15 derajat menjadi 35 derajat. Jika kalor jenis 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, waktu yang dibutuhkan untuk memanaskan air tersebut adalah, nah kita pakai dua persamaan kalau ini. Pakai dua persamaan apa? Yaitu sama-sama persamaan energi, tapi yang satu dari energi kalor, yang satunya dari energi listrik, ya. Jadi kita bisa tuliskan W listrik itu sama dengan Q kalor, seperti ini. Nah, untuk energi listriknya kita bisa rumuskan bahwa V kuadrat per R dikalikan T sama dengan Q kalornya kan jelas M kali C kali delta T, seperti ini. Nah, mengenai voltasenya kita bisa langsung masukkan 120 volt. Hambatannya R 36 ya, berarti 120 kuadrat dibagi 36 dikalikan T sama dengan massa airnya adalah 5 kg. Kalor jenis airnya adalah 4200. Delta T-nya atau kenaikan suhunya adalah 35 dikurangi 15 sama dengan 20 ya. Berarti T sama dengan 5 kali 4200 dikalikan 20 dibagi 120 kuadrat dikalikan 36. Nah, T sama dengan kita bisa hitung nilainya adalah 1050 sekon. Seperti itu. Ini untuk hasil akhirnya ya. Kemudian kita lanjut untuk permasalahan yang nomor 7. Nomor 7, balok bermasa 1,5 kg mula-mula diam. Mula-mula diam itu berarti nanti V-nya 0 ya. VA berarti 0 ya. Ini 6 meter. Kemudian di sini kita bisa hitung. Ini 3 meter, ini A, ini B, seperti itu. Nah, karena dia mula-mula diam, kita bisa menentukan bahwa VA-nya itu sama dengan 0. Yang diminta adalah EKB atau energi kinetik B. Kita kembali lagi ke hukum kekekalan mekanik yang mengatakan bahwa EMA sama dengan EMB. Sedemikian hingga kita bisa punya EPA ditambah EKA sama dengan EPB ditambah EKB. Ya, kemudian kita bisa rumuskan MGHA ditambah setengah MVA kuadrat sama dengan MGHB ditambah EKB. Yang ditanyakan EKB. Masanya adalah 1,5 kg, 1,5.
kali 10 kali 8 ditambah setengah kali M-nya 1,5, VA-nya itu 0 sama dengan 1,5 kali 10, HB-nya adalah 3 ditambah EKB. Ini jelas 0 ya, berarti ini dikalikan berarti 15 kali 8 itu sama dengan 120 ya kan? 120 benar ya? 120 dikalikan 8, 6. 15 kali 6 itu kita peroleh 90. Kemudian ini dikurangi, ini dikalikan langsung ya, 15 kali 3 itu adalah 45 sama dengan EKB. Maka EKB sama dengan 45 Joule. Seperti ini. Oke, kita lanjut untuk yang nomor 8. Perhatikan contoh-contoh gerak benda berikut. Gerak benda yang tidak memenuhi hukum kekekalan energi mekanik ditunjukkan oleh nomor. Kita mulai. Benda dilempar ke atas. Jadi kayak gini. Nah, ada posisi 1, posisi 2. 1 memenuhi. Balok bergerak pada lantai dasar. Seperti tadi, tidak memenuhi berarti 2. Ini latihan 23 kok ya. Ya, 2. Kemudian gerak meteor angkasa. Nah, itu juga tadi 2 benar, 3 benar. Yang 1 bukan. Bola yang bergerak parabola. Kalau parabola, nah ini tidak bisa diprediksi. Nah, berarti yang memenuhi hukum kekekalan energi mekanik ditunjukkan oleh nomor yang 2 dan 3, yaitu yang C. Berikutnya untuk nomor yang ke-9. Habis ya. Untuk nomor yang ke-9, pada musim dingin di negara X diadakan perlombaan ski es di daerah pegunungan. Pemain ski meluncur dari ketinggian A seperti gambar di samping. Jika kecepatan awal pemain ski adalah 0 dan G sama dengan 10 meter per sekon, besar kecepatan pemain saat berada di titik B adalah. Nah, kita bisa hitung kecepatannya pakai hukum kekekalan mekanik nomor 9 ya ini ya. Pak Jul tulis, jadi EKA ditambah dengan EPA sama dengan EKB ditambah EPB. Seperti ini. Pada di sini kecepatan awalnya 0, berarti ini jelas 0 ya. 0 ditambah M kali G kali HA sama dengan yang ditanyakan adalah kecepatan EKB ditambah EPB-nya saat di ketinggian 5 cm, berarti M kali G kali HB. Masanya kita punya, sebentar, masanya kok nggak ada ya? Oh, yang ditanyakan kecepatan. Astagfirullahaladzim. Kecepatan berarti bisa lah. Kecepatan itu kan setengah mvb kuadrat. Nah, berarti masanya kan bisa hilang. Gini, kalau kalian masih bingung kok masa itu bisa hilang, bagaimana Pak? Seperti ini. M kali G kali HA sama dengan M-nya keluar. Setengah VB kuadrat ditambah G kali HB. Nah, ini kan bisa keluar ini. Nah, sama dengan, berarti G-nya adalah 10, ketinggian HA-nya adalah 0,5, sama dengan setengah VB kuadrat ditambah G-nya 10, HB-nya adalah 0,05. Seperti ini. Ini dapat 5 sama dengan setengah kali VB kuadrat ditambah dengan 0,5
Ya, jadi setengah VB kuadrat sama dengan 5 dikurangi 0,5 sama dengan 4,5. Maka VB kuadrat sama dengan 9, VB sama dengan akar 9 sama dengan 3 meter per sekon. Dapat ternyata, yaitu yang D. Berikutnya yang nomor ke 10. Sebuah balok dilepas dari puncak bidang miring sehingga meluncur menuruni bidang miring yang kasar seperti gambar di samping. Balok mencapai kaki bidang miring dengan kecepatan 4 meter per sekon. Jika percepatan gravitasi diketahui 10 meter per sekon, pernyataan berikut yang sesuai dengan kondisi tersebut adalah, kita bisa lihat dulu hubungannya ya. Yang pertama di situ ada segitiga, lagi-lagi pakai hubungan sinus ya. 30 derajat, di sini 8, ini 2 kilogram. Katakanlah ini tuh titiknya adalah A, ini titiknya B, ya kan? Nah, kita mestinya mau cari ketinggian HA dulu. Kalau HB-nya kan jelas HB sama dengan 0. Kalau HA-nya kita peroleh dari perbandingan sinus, bahwa sinus 30 derajat itu sama dengan hadapan 30 itu HA, berarti HA per 8 per miring. Hadapan, ingat, hadapan per miring itu adalah sinus ya. Ini rumusannya. Sinus 30 itu sama dengan setengah sama dengan HA per 8 bagi 2, 1 bagi 2 4. Maka HA sama dengan 4 meter. Jadi di sini 4 meter ya HA-nya. Kemudian kita bisa mencari untuk masing-masing. Misalkan di sini saat di puncak bidang miring energi mekanik balok sebesar 160 Joule. Coba kita cross check. Di puncak itu di sini. Kalau di puncak dia kan di balok mencapai kaki bidang miring dengan kecepatan. VB-nya yang diketahui VB yaitu ya 4 meter per sekon. Nah, pada saat di puncak itu dia nggak punya kecepatan. Kalau nggak punya kecepatan berarti energi mekaniknya EM itu sama dengan nggak punya kecepatan, berarti energi kinetik. Pak Jul tulis lengkap aja ya. Ditambah EPB, ini B juga sama dengan, karena nggak punya V atau V-nya 0, V0-nya VA itu sama dengan 0, maka energi kinetiknya 0 ditambah M kali G kali HA sama dengan masanya adalah 2 kilo kali 10 kali HA-nya 4 sama dengan 80 Joule. Selesai. Nah, apakah ada di sini 160 Joule? Berarti itu salah. Tidak sesuai ya. Gaya gesek yang terjadi dapat mengurangi energi mekanik balok sebesar 64 Joule. Kita tidak pernah membahas gaya gesek, lupakan. Kemudian yang C, energi potensial balok saat mencapai kaki bidang miring 64 Joule, itu juga ngawur. Kalau di B ini dia nggak punya ketinggian ya, dia tidak punya ketinggian kalau di B. Berarti kalau kita diminta untuk menghitung energi potensial B itu sama dengan M kali G kali H B, padahal HB-nya itu 0, maka energi potensialnya 0. Jadi C itu juga bukan jawaban. Selanjutnya yang D, energi kinetik balok saat mencapai kaki bidang miring sebesar 16 Joule. Coba kita cross check ya. Untuk energi kinetik B sama dengan setengah kali M kali V kuadrat, sama dengan setengah kali masanya berapa? 2, V-nya adalah 4 kuadrat sama dengan 16 Joule. Nah, selesai. Sebentar. Ya, benar ya. Ya, benar, 16 Joule. Jadi, itulah jawabannya yang D. Berikutnya nomor 11. Ada traktor, para petani baru pulang gitu. 11. Air terjun yang memiliki ketinggian 30 meter dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Setiap sekon air mengalir dengan debit 10 meter kubik ya. Jika efisiensi generator 75% dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon, kuadrat besar daya listrik rata-rata yang dihasilkan PLTA tersebut adalah daya rata-rata. Itu tinggal mengalihkan semua ya.
nomor 11. Jadi P itu kan sama dengan efisiensi dikalikan Ru dikalikan Q dikalikan G dikalikan H. Efisiensinya berapa? Efisiensinya adalah 0,75. Ru atau massa jenisnya di situ nggak disebutkan ya Ru-nya. Anggap aja 1000 ya massa jenisnya. 1000 meter kubik kilogram per meter kubik. Kemudian debitnya jelas 10. Kemudian G-nya jelas 10. Kemudian ketinggiannya jelas 30, disebutkan secara langsung di situ. Jadi kita punya hasil perkalian ini itu adalah, ini kan sama dengan hilang. Berarti 75 kalikan 3 itu 225. Berarti masih ada 0, 1, 2, 3, 4. Ya. Berarti 2.250. Masih ada 0,4. Itu satuannya adalah karena daya adalah watt. Nah, kalau kita bagi dengan 1000 ya, biar dijadikan kilowatt, itu sama dengan 2250 kilowatt. Selesai. 2250 kilowatt. Selanjutnya nomor yang ke-12. Ini kayaknya mulai tidak menghitung ini. Nah, tenang, fisika kalau masih semester kelas 10 itu masih ya kalian bisa sambil merem atau sambil tiduran belajarnya enggak masalah. Sebelum besok kalian harus sedia bodrek atau paracetamol minimal kalau untuk materi fisika kelas 11 ya. Jadi untuk saat ini silahkan kalian berbahagia dalam menikmati fisika, karena begitu mudahnya fisika. Umumnya kalau siswa itu kan kalau berhadapan dengan fisika itu udah wah isinya menggerutu semua. Di sini pertanyaannya adalah pernyataan yang bukan termasuk alasan di Indonesia masih mengembangkan PLTA. Alasan Indonesia masih yang bukan ya, yang bukan berarti 1. Memiliki dampak yang buruk terhadap efek rumah kaca. Itu bukan alasan. Banyak menyerap tenaga kerja, itu juga. Sebentar. Ini tadi PLTA ya, pembangkit listrik tenaga air. Kapasitas daya keluaran relatif lebih besar dibandingkan dengan pembangkit energi terbarukan lainnya. Nah, itu alasan. Tapi yang ditanyakan kan yang bukan. Bebas emisi karbon yang merupakan kontribusi yang merupakan kontribusi berharga bagi lingkungan. Itu juga alasan. Jadi yang bukan jelas yang 1 dan 2. Berarti yang A. Berikutnya 13. Pernyataan yang sesuai terkait pembangkit listrik ditunjukkan oleh nomor. Ini 13 ya. Pembangkit listrik. Batu bara menjadi sumber bahan bakar PLTG yang terbanyak di Indonesia. Kalau PLTG itu nggak mungkin pakai batu bara ya. Kalau PLTG itu pakainya gas. Jadi satu itu nggak mungkin. Air terjun dan angin merupakan sumber energi pembangkit listrik yang lebih ramah lingkungan dibandingkan batu bara. Itu benar. Energi biomasa dan energi angin termasuk sumber energi terbarukan. Itu benar. 2, 3 benar ya. 4. Pada pembangkit listrik minyak bumi menjadi bahan bakar yang baik dibandingkan energi angin. Itu jelas salah. Jadi jawaban yang tepat adalah 2 dan 3, yaitu C. Berikutnya 14. Kelompok sumber energi berikut yang merupakan sumber energi tidak terbarukan adalah biomasa terbarukan, angin terbarukan, biofuel terbarukan. Nah, sinar matahari terbarukan. Berarti yang tidak terbarukan adalah yang D, gas bumi, minyak bumi, dan batu bara, yaitu yang D. Berikutnya 15. Berikutnya 15 ya. Pernyataan yang merupakan dampak negatif dari eksploitasi batu bara ditunjukkan oleh nomor dampak negatif dari eksploitasi batu bara. Terjadi kerusakan lingkungan, benar. Berkurangnya lahan pertanian
Biasanya kalau tambang batu bara itu tidak menggunakan lahan-lahan pertanian ya. Tidak. Kemudian 3, limbah pencucian batu bara merupakan zat-zat yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Itu benar. Sebenarnya bukan limbah. Biasanya kalau pengerukan batu bara itu kan disertai zat residu. Jadi lebih tepatnya itu bukan limbah ya, tapi residu. Residunya ada beberapa cairan yang tidak diperlukan. Nah itu dibuang. Nah itu yang dikhawatirkan itu akan menjadi polutan atau zat yang berbahaya bagi kehidupan manusia. Itu alasannya. Jadi 1 benar, 2 bukan, 3 benar. Berarti 1, 3. Jadi mestinya adalah yang B ya, 1, 3, 4. Kita coba yang 4. Penambangan batu bara dapat merusak vegetasi yang ada, itu benar. Nah itu kan buktinya apa? Buktinya gampang itu. Kalimantan ya, hutannya itu bolong-bolong semua sekarang. Bolongnya itu bukan karena penebangan. Karena apa? Karena adanya tambang-tambang batu bara. Jadi kalau yang namanya batu bara itu kan kita buka hutan kemudian diambil. Dan sifatnya kalau yang di Kalimantan itu tambang batu bara itu tinggal mengambil dari permukaan. Jadi makanya sisa-sisa hasil tambang batu bara lahannya ya itu biasanya berupa cekungan. Jadi maka kalau misalkan dari atas itu permukaan buminya kelihatan bolong-bolong seperti itu. Jadi jawaban yang benar tadi adalah 1, 3, dan 4. Berikutnya 16. Pemanfaatan energi nuklir perlu terus dikembangkan terutama untuk kebutuhan pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN. Salah satu alasan PLTN perlu dikembangkan adalah alasannya merupakan energi alternatif dengan ketersediaannya yang melimpah di alam. Tidak ya. Bukan melimpah, tertentu. Kalau PLTN itu tidak sembarangan, tidak setiap negara punya bahan baku untuk membuat PLTN. Tertentu saja. B. Di Indonesia sumber energinya sangat banyak, bukan. Dapat menciptakan lapangan kerja bagi wilayah sekitar PLTN, bukan. Dampak negatifnya masih bisa terus diminimalkan, bisa jadi menjadi sarana untuk penelitian, bukan ya. Kalau cuma masalah hanya untuk sarana penelitian ngapain dikembangkan, kan pasti ada kontribusi di belakangnya. Soalnya apa? Nuklir itu energinya luar biasa. Bahan bakunya murah, tapi energi yang dihasilkan itu luar biasa besar. Nah, namun yang sedikit perlu dikaji itu apa? 1, investasi pertama. Jadi untuk membangun reaktor nuklir itu butuh biaya yang sangat besar. Itu alasan pertama. Yang kedua, resikonya. Resikonya kalau misalkan bocor atau human error atau gagal fungsi sebuah reaktor nuklir yang untuk pembangkit listrik itu resikonya luar biasa. Seperti halnya Chernobyl ya di Ukraina itu ada sebuah kota namanya Chernobyl itu sampai sekarang tidak bisa dihuni oleh manusia. Itu dulu salah satu reaktor pendinginnya meledak jadi gagal fungsi, ya udah. Dan itu radiasinya sampai menyebar ke beberapa radius tertentu. Dan saat ini Chernobyl tidak bisa dihuni oleh manusia. Begitu juga kalau di Jepang itu saat tragedi Fukushima. Jadi ada gempa bumi yang kemudian mengakibatkan reaktor nuklirnya bocor. Sekarang ditutup juga Fukushima. Fukushima itu di Jepang, reaktor nuklir juga. Seperti itu. Tapi di sisi lain walaupun ada bahayanya, tapi tetap bahaya tersebut masih diusahakan untuk diminimalisir. Ya. Karena apa? Karena mungkin nuklir suatu saat akan menjadi sebuah keniscayaan yang bisa dianggap sebagai satu-satunya energi yang bisa menghasilkan banyak, murah. Itu alasannya. Cuman yaitu resikonya yang tinggi. Tapi itu semuanya yang sedang diusahakan. Jadi jawab kembali lagi ke 16 ini. Alasannya masih tetap dikembangkan. Yaitu tadi dampak negatifnya masih bisa terus diminimalisir. Lanjut 17. Pernyataan yang menyatakan alasan perlu dilakukan penelitian untuk mencari sumber energi alternatif ditunjukkan oleh nomor. Kita lihat mendapatkan sumber energi yang murah bukan alasan itu. Sekarang kita sudah
energi terbarukan itu malah kecenderungannya lebih mahal dibandingkan energi fosil. Tapi tetap diusahakan ditemukan. Jadi satu itu bukan alasan. 2. Mengembangkan sumber-sumber energi yang belum diketahui. Benar. Diperlukan sumber energi baru yang ramah lingkungan. Benar. Memberikan kesempatan para ahli melakukan penelitian. Bukan alasan itu. Sumber energi yang ada saat ini seperti minyak bumi memiliki jumlah yang terbatas. Itu benar. Jadi yang benar adalah 2, 3, dan 5. Yaitu D. 18. Sumber energi yang dapat dijadikan sebagai sumber energi alternatif ditunjukkan oleh nomor. Kotoran sapi oke, batu bara no, bongkol jagung oke, singkong oke, minyak bumi no. Berarti 1, 3, 4 yang D lagi. 19. Berikut yang merupakan permasalahan energi saat ini adalah jumlah cadangan energi terus bertambah. Ngawur, ini bukan jawaban. Kebutuhan energi yang makin berkurang, ini ngawur aja, ini asal ngomong. Penggunaan energi yang efektif, tidak mungkin. Sampai dengan ini belum ada yang mengatakan apa penggunaan energi saat ini itu sudah sangat efektif. Itu belum ada. Yang ada boros. Karena apa? Kita pakai bahan bakar fosil. Fosil itu identik dengan boros, pencemaran, kalau murah sih iya. Tapi itu boros, terus pencemaran, itu fosil. Jadi nggak efektif. Dampak lingkungan akibat eksploitasi energi yang besar. Nah ini yang tepat. Yang merupakan permasalahan energi saat ini adalah, jadi kalau eksploitasi migas, minyak gas bumi, itu bisa mengakibatkan dampak lingkungannya sangat besar. Polusi udaranya ada, timbul. Di samping itu di area penambangannya juga terjadi polusi, pencemaran. Bisa airnya, bisa ekosistemnya, yang semuanya itu terdampak oleh penambangan. Jadi yang merupakan permasalahan adalah dampak lingkungan akibat eksploitasi energi yang besar, yaitu D. Kemudian 20. Faktor utama yang harus diperhatikan dalam pembangunan pembangkit listrik adalah tentunya ketersediaan bahan bakarnya ya. Mestinya. Kita lihat jumlah sumber energi yang tersedia. Dampak pendapatan untuk negara. Efisiensi energi yang dihasilkan untuk pasokan listrik. Banyaknya penyerapan tenaga kerja. Keuntungan untuk masyarakat sekitar. Faktor utama yang harus diperhatikan dalam pembangunan pembangkit listrik. Nah, kalau masalah pembangunan pembangkit listrik, faktor utamanya adalah melihat dari segi efisiensi energi yang dihasilkan untuk pasokan listrik. Loh, kenapa Pak kok tidak pilih A? Karena pembangunan pembangkit listrik itu masalah jumlah sumber energi yang tersedia itu nanti fleksibel, disesuaikan. Kalau ada sungai, dibangunlah PLTA, pembangkit listriknya. Kalau anginnya besar, misalkan di wilayah pantai, sesuaikan saja, pakai pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Kalau punya panas bumi, pakai geotermal. Nah, itu kan lebih mudah. Seperti itu. Jadi, menurut Pak Jul, lebih tepat untuk nomor 20 adalah mengenai efisiensi energi yang dihasilkan untuk pasokan listrik. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup untuk pembelajarannya. 20 soal sudah lumayan ya. 50-50, 50% untuk perhitungan, hitung-hitungan, dan 50% mengenai teori. Semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.